mekanisme pengisian PPh badan yang meliputi langkah-langkah untuk kali ini adalah menghitung atau menentukan tarif pajak dan kemudian menghitung PPh terutang. Tarif pajak dalam SPT PPh badan terdapat 4 macam. Yang pertama, A. Tarif ketentuan umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat 1 huruf B Undang-Undang PPh. B. Tarif fasilitas sebagaimana dimaksud pada pasal 17 ayat 2B Undang-Undang PPh. C. Tarif fasilitas sebagaimana dimaksud dalam pasal 31E ayat 1 Undang-Undang PPh. Dan D. Tarif lainnya. Ya. Jika tarif yang dipilih adalah C. Tarif pasal 31E ayat 1 Undang-Undang PBB, maka kita perlu mengisi lampiran 8 karena dia memerlukan mekanisme perhitungan yang berbeda, ya. Kemudian setelah kita menentukan tarif mana yang sesuai dengan kondisi wajib pajak, kita menghitung PPh terutang yang secara umum tarif atau cara penghitungannya adalah tarif pajak dikali penghasilan kena pajak, ya. Ini adalah besaran penghasilan kena pajak, ya. Rumus umumnya adalah penghasilan neto dikurangi pengurang penghasilan neto. Misalnya pengurang penghasilan neto itu kompensasi kerugian. Nah, kita menjelaskan masing-masing jenis tarif sebagaimana telah disebutkan sebelumnya. A. Tarif ketentuan umum sebagaimana dimaksud pasal 17 ayat 1 huruf P Undang-Undang PPh merupakan tarif yang diterapkan bagi wajib pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap, yaitu sebesar 22%. B. Tarif fasilitas sebagaimana dimaksud pasal 17 ayat 2B Undang-Undang PPh merupakan tarif yang diterapkan bagi wajib pajak dalam negeri yang berbentuk perseroan terbatas dengan jumlah keseluruhan saham yang disetor diperdagangkan pada Bursa Efek di Indonesia paling sedikit 40% dan memenuhi persyaratan tertentu lainnya. WP tersebut dapat memperoleh tarif sebesar 3% lebih rendah daripada tarif sebagaimana dimaksud pasal 17 ayat 1 huruf B Undang-Undang PPh yang sebesar 22%. C. Tarif fasilitas sebagaimana pasal 31 ayat 1 Undang-Undang PPh merupakan tarif yang diterapkan bagi wajib pajak dalam negeri dengan peredaran bruto sampai dengan 50 miliar. Wajib pajak tersebut mendapat fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50% sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat 1 huruf B Undang-Undang PPh yang dikenakan atas penghasilan kena pajak dari bagian peredaran bruto sampai dengan 4,8 miliar rupiah. Dalam hal wajib pajak memilih tarif fasilitas sebagaimana pasal 31E ayat 1 Undang-Undang PPh,
pengisian dilanjutkan ke lampiran 8. Tarif pajak lainnya merupakan tarif pajak penghasilan yang digunakan sesuai ketentuan dalam kontrak perjanjian atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Wajib pajak yang dapat memilih tarif lainnya antara lain wajib pajak yang melakukan kegiatan usaha di bidang pertambangan, mineral, dan batu bara. Dalam hal wajib pajak memilih tarif pajak lainnya, wajib pajak mengisi persentase tarif PPh yang digunakan sesuai ketentuan dalam kontrak perjanjian atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, kita tahu ada 4 macam tarif yang telah disebutkan, kemudian kita menerapkan salah satu jenis tarif kepada WP yang bersangkutan sesuai kondisi WP yang bersangkutan. Dan bagaimana cara memilihnya? Salah satu cara adalah kita mengikuti algoritma penerapan tarif pajak PPh badan. Ya, ini salah satu cara untuk menentukan tarif yang akan diterapkan pada suatu wajib pajak. Ya, algoritma ini adalah berupa salah satunya adalah rangkaian pertanyaan yang harus dijawab. Nah, rangkaian pertanyaan ini akan menjawab keadaan atau status kondisi WP sehingga nanti diterapkan tarif yang sesuai. Mari kita mulai dengan pertanyaan yang pertama. Apakah wajib pajak melakukan kegiatan usaha di bidang pertambangan, mineral, dan batu bara? Jika ya memang demikian, maka gunakan tarif PPh lainnya sesuai dengan ketentuan dalam kontrak atau perjanjian atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ya, jika WP bergerak di bidang usaha pertambangan, mineral, dan batu bara, berarti tarifnya tarif lainnya, kelompok tarif lainnya. Jika tidak, ya, WP bukan perusahaan yang demikian, maka kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Apakah wajib pajak merupakan perseroan terbuka yang 40% sahamnya diperdagangkan di Bursa Efek di Indonesia? Jika memang demikian keadaan wajib pajak, maka gunakan tarif fasilitas sebagaimana pasal 17 ayat 2B Undang-Undang PPh sebesar 3% lebih rendah daripada tarif 17 ayat 1 huruf B Undang-Undang PPh. Ya, jadi mendapat fasilitas pengurang 13% ya dari tarif ketentuan umum. Ya, ini tarif ketentuan umum. Jadi kalau tarif ketentuan umumnya adalah 22%, maka tarif fasilitas ini menjadi 22 dikurangi 3% sama dengan 19%. Kemudian jika WP tidak demikian, tidak kondisi yang demikian, ya, maka kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Apakah wajib pajak yang bersangkutan omsetnya melebihi 50 miliar? Jika omsetnya melebihi 50 miliar, maka gunakan tarif ketentuan umum, yaitu pasal 17 ayat 1 huruf B Undang-Undang PPh sebesar 22% kalau omsetnya melebihi 50 miliar. Tapi kalau omsetnya kurang dari 50 miliar, berarti menjawab pertanyaan tidak di sini. Kita lanjutkan ke ketentuan terakhir. Gunakan tarif fasilitas sebagaimana dimaksud pasal 31E ayat 1 Undang-Undang PPh yang dihitung dengan cara tertentu. Jadi kalau tarif yang digunakan di sini adalah khusus untuk wajib pajak yang omsetnya kurang dari 50 miliar rupiah. Nah, langkah terakhir tentu saja kita menghitung PPh terutang
yang rumusnya adalah tarif pajak yang sudah kita memilihnya di langkah sebelumnya dikali dengan penghasilan kena pajak didapat dari bagian D angka 9 pada SPT induk dikurangi barangkali mendapat fasilitas PP-nya, fasilitas pengurangan penghasilan bruto untuk kegiatan penelitian dan pengembangan didapat dari isian bagian D angka 9 khusus untuk WP yang mendapat fasilitas pengurangan penghasilan bruto untuk kegiatan penelitian dan pengembangan. Kalau tidak ada, berarti PPh terutangnya sama dengan tarif pajak langsung dikalikan dengan penghasilan kena pajak. Dalam hal wajib pajak memilih tarif fasilitas sebagaimana pasal 31 ayat 1 Undang-Undang PPh pada bagian D angka 2, maka bagian ini diisi dengan angka yang dipindahkan dari jumlah PPh terutang pada lampiran 8. Di lampiran 8 perhitungannya tidak mengikuti pola ini, mengikutinya pola yang dituntun pada lampiran 8. Demikian penjelasan kali ini. Terima kasih.